Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Budi Setioko dengan NPM 33341700048. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Prartuti selaku koordinator seminar proposal, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Ali Alhamidi selaku dosen pembimbing. Di sini saya akan mempresentasikan rencana seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Perlakuan Rolling dan Aging pada Paduan Aluminium 6061 terhadap sifat mekanik, struktur mikro, dan perilaku korosi. Berikut merupakan outline yang akan saya bawakan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang terakhir yaitu referensi yang digunakan. Perkembangan industri manufaktur di Indonesia semakin pesat. Hal tersebut perlu ditunjang dengan pemilihan material yang sesuai. Aluminium merupakan salah satu material yang banyak digunakan karena sifatnya yang ringan dan memiliki konduktivitas listrik dan panas yang baik, serta murah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak dijumpai penggunaan aluminium di sekitar kita. Aluminium dan paduannya banyak digunakan pada industri seperti transportasi, lingkungan, keamanan, konstruksi bangunan, komunikasi, pesawat terbang, kesehatan, olahraga, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Aluminium ini memiliki sifatan korosi yang baik hampir dalam segala kondisi lingkungan karena adanya lapisan pasivasi pada permukaannya. Selain itu, aluminium memiliki mampu bentuk dan keuletan yang baik dan tidak beracun. Paduan aluminium dipilih sebagai material yang tepat untuk komponen badan pesawat terbang, karena didasarkan kriteria seperti efisiensi struktur yang tinggi, kemampuan menahan beban dari tekanan yang baik, memiliki rasio kekakuan dan kekuatan terhadap beban yang tinggi, proses fabrikasi yang baik, serta biayanya yang terjangkau. Salah satu paduan aluminium yang digunakan untuk komponen pesawat terbang yaitu seri 6061. Paduan aluminium 6061 memiliki kekuatan yang sedang, memiliki sifat mampu bentuk, mampu las, dan mampu mesin yang baik. Namun, paduan ini memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah dibandingkan aluminium seri 2 dan seri 7. Pada kondisi terbang, umumnya komponen struktur pesawat akan mengalami beban dinamis seperti tegangan tekan, bending, atau kombinasinya. Beban dinamis tersebut, jika terjadi secara berulang, dapat menyebabkan terjadinya kegagalan lelah atau fatigue. Selain itu, pesawat terbang akan berada di berbagai kondisi lingkungan seperti lingkungan yang memiliki keasaman yang tinggi, kebasaan, garam, dan kelembaban yang bervariasi, sehingga dapat mempercepat laju korosinya. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menanggulangi resiko tersebut dapat dilakukan beberapa perlakuan khusus untuk meningkatkan kekuatan dan menurunkan laju korosinya, yaitu dengan dilakukan perlakuan rolling dan aging. Adapun dari latar belakang tersebut, sehingga didapatkan rumusan masalah seperti berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh perlakuan rolling dan variasi temperatur dan waktu aging terhadap sifat mekanik dan perilaku korosi paduan aluminium 6061. Yang kedua, bagaimana perubahan struktur mikro paduan aluminium 6061 setelah dilakukan proses rolling dan aging. Tujuan dilakukannya penelitian yang akan saya lakukan yaitu pertama, untuk mengetahui pengaruh proses rolling dan variasi temperatur dan waktu tahan aging terhadap nilai kekerasan, perilaku korosi, dan perubahan struktur mikro pada paduan aluminium 6061. Yang kedua, untuk mengetahui temperatur dan waktu tahan aging yang efektif untuk mendapatkan nilai kekerasan dan perilaku korosi yang optimal pada paduan aluminium 6061. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu semakin tinggi reduksi ketebalan hasil rolling, maka akan meningkatkan sifat mekaniknya, serta pada temperatur dan waktu aging optimum, maka dapat menaikkan sifat mekanik paduan dan dapat menurunkan laju korosinya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Aluminium merupakan logam yang banyak ditemukan di kulit bumi yang menempati posisi kedua setelah oksigen dan silika. Aluminium memiliki nomor atom 13 dan massa atom 26,98 dengan titik leleh 660 derajat Celcius dan titik lebur 2467 derajat Celcius. Aluminium memiliki densitas yang rendah, yaitu 2,7 gram per cm kubik. Aluminium murni dikenal sebagai logam dengan kekuatan dan kekerasan yang rendah, sehingga untuk memperbaiki sifat mekanik tersebut, maka dapat dilakukan perlakuan khusus. Salah satunya yaitu menambahkan unsur paduan logam lain untuk meningkatkan sifat mekaniknya. Paduan aluminium dibedakan menjadi dua, yaitu rock alloys dan cast alloys.
Perbedaannya yaitu pada rock alloys, umumnya paduan aluminium dibentuk menjadi ingot dan kemudian dibentuk sesuai kebutuhan melalui proses pembentukan. Sedangkan cast alloys umumnya langsung dicetak menjadi produk yang diinginkan tanpa mengalami proses pembentukan. Pada penelitian ini, saya menggunakan paduan aluminium tempa atau rock alloys seri 6, yaitu paduan aluminium 6061 dengan unsur paduan utamanya yaitu magnesium dan silikon. Dapat dilihat pada tabel, sifat mekanik dari paduan aluminium 6061 yang dilakukan proses annealing, di mana nilai ultimate tensile strength yaitu sebesar 125 MPa dengan tensile yield strength-nya 55 MPa, elongasi 25%, dan kekerasan 30 hardness Fresnel. Dapat dilihat, nilai kekerasan aluminium 6061 hasil annealing memiliki kekerasan yang rendah, sehingga perlu dilakukan proses penguatan. Pada paduan aluminium, proses penguatan dibagi menjadi dua, yaitu ada non-heat treatable alloys dan heat treatable alloys. Non-heat treatable alloys merupakan paduan yang tidak dapat diperkuat melalui proses perlakuan panas. Sedangkan heat treatable alloys adalah paduan yang dapat diperkuat melalui proses perlakuan panas. Metode yang digunakan pada non-heat treatable alloys diantaranya ada solid solution strengthening, strengthening from second phase constituent, grain refinement with dispersed precipitate, dan ada strain hardening. Sedangkan pada heat treatable alloys, metode yang dapat digunakan yaitu precipitation hardening. Aluminium 6061 termasuk paduan yang dapat dilakukan penguatan dengan proses perlakuan panas. Pada penelitian ini, jenis penguatan yang akan dilakukan yaitu strain hardening dan precipitation hardening. Proses strain hardening atau penguatan regang merupakan salah satu proses penguatan yang digunakan pada paduan yang tidak dapat diperkuat melalui proses perlakuan panas. Adapun metode yang digunakan yaitu seperti cold rolling, drawing, ataupun stretching. Pada penelitian ini, proses strain hardening yang dilakukan yaitu proses rolling. Proses rolling dilakukan untuk mereduksi ukuran luas penampang sehingga dihasilkan spesimen yang tipis. Mekanisme penguatan yang terjadi pada rolling ini diakibatkan karena adanya proses deformasi plastis pada bentuk butir, sehingga menyebabkan kerapatan dislokasi meningkat, sehingga pergerakan dislokasi akan menjadi sulit bergerak dan menyebabkan kekuatan dan kekerasannya meningkat. Sedangkan precipitation hardening atau biasa disebut egg hardening merupakan suatu proses penguatan yang dilakukan dengan proses perlakuan panas. Perlakuan panas ini bertujuan untuk membentuk partikel precipitate pada suatu larutan padat. Partikel precipitate yang terbentuk akan menghambat gerakan dislokasi pada paduan aluminium sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan kekerasannya. Pada proses ini, paduan aluminium akan dipanaskan hingga mencapai titik 1. Kemudian pada temperatur tersebut akan dilakukan penahanan untuk beberapa saat hingga dihasilkan larutan padat fasa tunggal yang homogen. Kemudian dilakukan proses quenching menggunakan media air untuk menghasilkan larutan padat lewat jenuh yang metastabil pada temperatur kamar yang merupakan tempat pertumbuhan presipitat nantinya. Kemudian, presipitat akan terbentuk setelah dilakukan proses aging, di mana presipitat yang terbentuk yaitu Mg2Si. Pembentukan presipitat tersebut dapat meningkatkan sifat mekanik karena presipitat berperan dalam menghalangi pergerakan dislokasi pada paduan aluminium. Berikut merupakan skema kombinasi dari proses strain hardening dan precipitation hardening, di mana paduan aluminium akan dilakukan proses solution treatment yang dilanjutkan pendinginan cepat atau quenching, lalu paduan akan dilakukan proses rolling dan dilanjutkan dengan proses aging. Berikut merupakan diagram TTP atau Time Temperature Precipitation. Diagram ini digunakan untuk melihat struktur mikro dan keberadaan fasa yang terbentuk dari waktu ke waktu pada setiap temperatur. Dari diagram tersebut, dapat dilihat selama proses aging akan didapatkan informasi urutan-urutan perubahan fasa yang terjadi, di mana fase yang pertama yaitu dari supersaturated solid solution, dan yang kedua akan bertransformasi menjadi zona GP1, dan akan bertransformasi kembali menjadi zona GP2 atau fasa beta double aksen, yang keempat yaitu fasa beta aksen, dan yang terakhir yaitu fasa beta. Pada gambar hubungan waktu aging terhadap nilai kekuatan dan kekerasan,
pada awal proses aging dapat dilihat memiliki struktur atau fasa berupa supersaturated solid solution. Dengan bertambahnya waktu aging, maka akan mulai terbentuk zona GP1 atau underage yang ditandai dengan adanya peningkatan kekuatan dan kekerasan paduan. Jika waktu aging ditambahkan, maka akan mencapai daerah peak age atau zona GP2, serta adanya fasa antara yaitu fasa beta aksen. Pada zona ini, presipitat yang terbentuk memiliki ukuran yang optimum dan distribusi merata di seluruh matriks, sehingga terjadi proses penguatan yang paling optimum. Namun, apabila waktu aging terus ditambahkan, maka akan mencapai daerah overage dan didapatkan fasa beta, di mana fase tersebut menyebabkan paduan aluminium mengalami penurunan proses penguatan akibat pengkasaran dari presipitat. Berikut beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, di mana pengaruh proses cold working dan aging dapat meningkatkan kekerasan sampel. Dapat dilihat pada gambar, di mana semakin besar reduksi luas penampang hasil rolling, maka kekerasan yang dihasilkan akan semakin meningkat. Dan jika paduan dilanjutkan melalui proses aging, maka kekerasan yang dihasilkan akan meningkat lebih lanjut. Selanjutnya yaitu pengaruh aging terhadap nilai kekerasan, di mana di tahap awal dengan bertambahnya waktu aging, nilai kekerasan yang dihasilkan akan meningkat hingga mencapai nilai maksimumnya. Setelah itu, jika proses aging dilanjutkan, maka kekerasan yang dihasilkan akan menurun. Hal tersebut diakibatkan karena paduan aluminium mengalami kondisi overaging. Selanjutnya yaitu pengaruh proses aging juga mempengaruhi laju korosi pada sampel, di mana jika dilakukan pada waktu dan temperatur aging yang tepat, nilai laju korosinya akan menurun secara signifikan. Namun, ketika mengalami overaging, maka laju korosi dari aluminium dapat meningkat kembali. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Berikut adalah diagram alir penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu menyiapkan paduan aluminium 6061, lalu dilakukan preparasi sampel dengan ukuran yaitu 100 x 30 x 10 mm. Kemudian sampel akan dikarakterisasi dengan XRD dan selanjutnya sampel dilakukan proses annealing pada suhu 430 derajat Celcius selama 1,5 jam dan didinginkan secara lambat ke temperatur 250 derajat Celcius lalu didinginkan pada temperatur ruang. Kemudian sampel akan dilakukan proses hot rolling pada suhu 470 derajat Celcius. Lalu sampel dilakukan proses solution treatment pada suhu 530 derajat Celcius selama 1 jam dan dilakukan quenching dengan media air. Setelah itu dilakukan proses cold rolling dan artificial aging dengan variasi aging yaitu temperatur yang digunakan yaitu 160, 180, dan 200 derajat Celcius. Sedangkan variasi waktu yang digunakan yaitu ada 3, 5, dan 8 jam. Kemudian sampel akan dilakukan uji metalografi, XRD, kekerasan, dan uji korosi. Di mana uji metalografi dan XRD yang dilakukan berguna untuk melihat perubahan struktur mikro atau fasa setelah dilakukan penelitian. Sedangkan uji kekerasan dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap sifat mekanik setelah dilakukan penelitian ini. Dan uji korosi berfungsi untuk mengetahui laju korosi sampel dengan menggunakan uji TOEFL. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan yaitu ada furnace, tang penjepit, mesin grinding, mesin polishing, mesin uji kekerasan, mikroskop optik, scanning electron microscope atau SEM, instrumen XRD, dan instrumen TOEFL. Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada paduan aluminium 6061, resin dan hardener, kertas amplas, kain poles atau polish wool, zat poles alumina, dan zat etsannya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.